إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita bertemu dan akan membahas satu tema yang sangat penting, yang sangat menakutkan dan mengerikan bagi seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, karena berkaitan dengan akhir kehidupan seseorang, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, baik dia orang kafir, orang munafik ataupun seorang muslim. Siapapun manusianya, siapapun makhluknya akan mengalami kematian. Karena jarak kita di dunia ini sebentar, singkat, tidak lama, dan pasti akan kembali kepada Allah. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk yang kekal abadi selama-lamanya. Dan ketika akan meninggalkan dunia ini, ketika seseorang akan mati, lalu mereka akan mengalami salah satu dari dua kondisi. Yang pertama, kondisinya adalah husnul khatimah, kematian yang baik, di mana Allah mengampuni kesalahan hambanya dan Allah ridho kepadanya. Yang kedua adalah kondisi su'ul khatimah, di mana Allah murka dan marah kepada hamba tersebut karena pasti akibat dari keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Dan kita semua, bahkan orang kafir pun pasti mau ingin meninggal dengan husnul khatimah, kematian yang baik. Karena Allah baik, akhir kehidupan kita tentu kita katakan besar peluang untuk mendapatkan nikmat kubur dan besar peluang untuk mendapatkan surga. Kita tidak berani memastikannya, hanya kita mengatakan besar peluang, karena bisa jadi Allah juga tetap memberikan siksa dan azab. Ya, bagi orang yang meninggalnya husnul khatimah, kita berbaik sangka, mudah-mudahan Allah mengampuninya, yang terhindar dari siksa kubur. Tetapi bukan berarti orang yang meninggalnya husnul khatimah lalu dipastikan. Misalnya lagi baca Quran, mengucapkan la ilaha illallah, meninggal. Apakah pasti terhindar dari siksa kubur? Kita tidak berani memastikan. Kalimat yang ada adalah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika akan mati dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dijanjikan bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Jadi itu saja, masuk ke surga. Cuma menuju ke surganya itu apakah harus pas dari siksa kubur, atau menuju ke surga itu apakah mampir dulu ke neraka? Itu kita tidak ketahui. Jadi kita mengatakan bahwa orang yang meninggal la ilaha illallah meninggal, wah pasti dia ini tidak masuk neraka, pasti dia ini tidak mendapatkan siksa kubur. Maka kita tidak boleh mengatakan demikian, karena janjinya cuma dia akan masuk surga, tapi menuju surga itu panjang perjalanan. Bisa jadi ada orang yang masuk surga langsung tanpa siksa kubur dan siksa neraka. Tapi ada orang juga yang masuk surga tapi kemudian dia hampir
beliau berada di kuburan. Ditanyakan kepada beliau, engkau ketika bercerita atau mengingat tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Tapi ketika engkau melihat kuburan, engkau menangis. Ketika di kuburan tersebut, maka beliau mengatakan, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu tempat pertama dari kehidupan alam akhirat. Barang siapa selamat di kubur, dia akan selamat pada fase berikutnya dimudahkan. Dan barang siapa tidak selamat di kubur, maka fase berikutnya akan lebih sulit. Several sahabat yang sudah dijanjikan masuk surga pasti, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Tapi mereka tidak disombong. Memang mungkin mereka mengatakan seperti ini. Mungkin kami, alhamdulillah, dijanjikan Allah dengan surga. Dipastikan Rasulullah mengatakan kami masuk surga. Tapi masuk surga ini apakah langsung? Apakah mampir dulu? Itu yang tidak kami ketahui. Abu Bakar, tapi saya tahu Abu Hurairah ketika akan meninggal menangis. Ketika Muaz bin Jabal akan meninggal menangis. Ketika Abu Darda akan meninggal menangis. Ketika Huzaifah bin Al-Yaman akan meninggal menangis. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa kami akan terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Jaminan masuk surga tidak ada. Tapi apakah langsung, apakah mampir, ini yang tidak kami ketahui. Maka begitu juga kita katakan, bagi orang yang kalaupun dia meninggal dengan husnul khatimah, kematiannya baik, maka kita berbersangka mudah-mudahan dia pun terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka. Karena jaminannya adalah dia akan masuk surga. Akhir ucapannya, la ilaha illallah. Masuk surga. Tapi untuk masuk surga itu perjalanannya bagaimana? Ini yang masih belum diketahui. Karena biasanya kadang-kadang kita melihat ada orang yang bertakwa, mengikuti sunnah, masya Allah, makanya ulama, ya dia meninggal barangkali ya dengan kondisi yang kita ketahui, la ilaha illallah, atau mungkin dengan cara yang lain. Karena usul khatimah itu banyak tanda-tandanya. Nah kita memperkirakan dengan kuat, insya Allah dia orang yang terhindar dari siksa kubur dan akan masuk ke surga. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak mengikuti sunnah. Ada kebid'ahan yang mereka lakukan, ya. Tapi kemudian kita lihat ternyata matinya seakan-akan husnul khatimah. Padahal dia ini orang yang kita ketahui dia melakukan kebid'ahan, kemaksiatan. Maka kita katakan bahwa bisa jadi mungkin dia sudah bertaubat sebelum matinya, sehingga Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk meninggal husnul khatimah. Atau ketika kita melihat ada dosa, ada kemaksiatan, ada kebid'ahan, kemudian lagi sholat meninggal, ada kan demikian? Di sosial media kita lihat, ya orang-orang yang sebetulnya tidak mengikuti sunnah, tapi begitu meninggal lagi sholat, lagi baca Quran, padahal mereka bukan orang yang beragama dengan cara beragama yang benar. Dan kita katakan bahwa ini pilihan Allah, dan bisa jadi Allah masukkan dia ke dalam surga karena dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang lain, tetapi untuk memastikan bahwa orang yang meninggal seperti itu pasti terhindar dari siksa kubur dan siksa neraka, maka tentu tidak boleh kita melakukan seperti itu. Tapi kita selalu bersangka mudah-mudahan orang yang matinya bagus, ya, dalam kondisi sedang beribadah dan lain-lain, mudah-mudahan mereka inilah yang akan mendapatkan peluang dimudahkan dari fase-fase yang begitu panjang dalam akhirat dan akhirnya masuk ke dalam surga. Baik, sebelum kita sambung ada pesan sponsor. Pesan sponsor ini selalu dibacakan setiap memulai kajian. Heran saya. Tidak tahu saya dengan ustaz-ustaz yang lain. Kalau ketika saya kok disuruh baca ini terus, disuruh ngajar terus. Yaitu apa? Pesan setiap bulan ini istiqomah.
Rutin istiqomah itu kan sponsor. Ustaz tolong kasih tahu ke akhwatnya ada maju ke depan sopnya. Selalu akhwat. Padahal kan mereka sudah solekas ya. Betul nggak Bu? Padahal mereka kelihatannya solekas kelihatannya. Tolong untuk akhwat pesannya sopnya maju ke depan didapatkan karena makin banyak yang baru hadir kesiannya mereka tidak dapat tempat duduk lalu bisa maju dan people juga ada dilihat di kamarnya tuh saya melihat people ini masih di luar dari sholatnya dan duduknya ketika saya datang tadi people duduk dan sholatnya saya masuk dan penuh enggak masih kuat kok insyaallah saya people masuk pusing kepala masih bisa kok. Ini sebelah kanan atau sebelah kiri atau tengah atau di belakang saya. Masih bisa belakang saya ini. So, apa? Ada jadanya 5. Ya, bukan. Banyak saya yang masuk 5. Masih ada ini bisa sebetulnya. Ya, terus kalau tidak cukup, ikhwan duduk di yang ada air ini. Duduk yang ada airnya. Betul kan? Dan duduk terjawab. Masuk Pak, ikhwan ya. Masih bagian bisa kok. Ayo, jangan di luar ya. Kajian kita ini ada 3 jenis makhluk yang hadir, manusia, jin dan malaikat. Ya, kalau jin dan malaikat tidak usah dipersilahkan untuk duduk, tapi manusia yang dipersilahkan untuk duduk dan merapikan sholat. Ya, kita terus sampai jam 12. Nah, kalau depan ini kajian saya lagi. Ada lagi yang terpotong, kalau sekarang kayaknya jadi orang gitu bertahun-tahun begini ya. Ya, makanya akhwat ya, mohon maaf ibu-ibu yang soleha. Ya, kalau barangkali segera dirapatkan dan maju ke depan ya, karena masih banyak teman-teman kita yang baru terlambat datangnya. Kenapa terlambat? Karena mereka menyelesaikan sholat duha dulu di rumah. Dan sholat duhanya panjang. Panjang banget Bu. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tema kita tanda-tanda dan sebab-sebab su'ul khotimah. Ya, kita kan tahu akhir hidup kita, tapi tentunya kita pasti menginginkan matinya husnul khotimah. Maka sebab-sebab ini pasti terjadi kalau memang seseorang melakukannya, dan sebab-sebab ini wajib diketahui, dipahami ya, yang menjadikan seseorang itu bisa husnul khotimah dan kita berlomba-lomba untuk menjauhinya ya. Jadi kita tidak usah takjub, tidak usah kagum dengan seseorang yang kita lihat saat ini, karena kita pun tidak tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang. Rasul mengatakan la ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yuqrabu lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian kagum takjub dengan amal seseorang sebelum kalian lihat bagaimana akhir kehidupan dia. Saat ini masya Allah bagus banget dia, sholat di masjid ya, ikut kajian di mana-mana, ikutnya sebesar, jilbabnya selebar itu masjid ini, tapi belum. Itu bukan lagi kita beramal bil khawatir. Amal itu tergantung di akhirnya. Jangan kita takjub dengan kagum orang-orang yang kita lihat saat ini, karena tetap saja Allah yang maha mengetahui yang sebenar-benarnya. Ya, baik. Jadi kita mulai yang pertama, tanda-tanda su'ul khatimah. Setelah itu baru kita melihat sebab-sebab su'ul khatimah. Tanda-tanda su'ul khatimah, kematian yang buruk yang paling gampang kita ketahui adalah yang pertama, ketika orang itu mati sedang berbuat dosa, sedang bermaksiat. Paham kita insya Allah
berzina, mati. Ya, lagi minum khamr, mati. Ya, apa saja perbuatan dosa dan maksiat, apalagi itu dosa-dosa besar yang gampang kita lihat dan kita pahami. Siapapun yang matinya sedang melakukan dosa, boleh dicabut nyawanya oleh Allah, dipastikan itu su'ul khatimah. Alhamdulillah. Ini merupakan musibah yang sangat besar. Musibah, salah satu musibah terbesar di muka bumi, salah satunya adalah ketika orang itu mati dalam kondisi su'ul khatimah, di mana peluang yang sangat besar setelahnya dia akan mendapatkan siksa kubur. Dan memang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kebanyakan manusia, hampir seluruh manusia, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia itu mendapatkan siksa kubur. Yang betul-betul selamat hanya sedikit. Yang sedikit ini siapa? Orang bertakwa. Ya. Jadi yang pertama, tanda-tanda su'ul khatimah saat mati sedang bermaksiat. Yang kedua, tanda yang kedua adalah bisa kita lihat yaitu orang yang ditalqinkan untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika akan meninggal, ya. Kaum muslimin berarti. Kalau yang pertama tadi meninggal dalam kondisi sedang berbuat dosa. Dosa ini sedang berbuat dosa, bisa jadi orang kafir maupun muslim. Tapi kedua itu tentunya muslim. Karena orang tahu dia muslim maka ditalqinkan la ilaha illallah. Atau tidak kafir supaya dia bisa mengucapkan dua kalimat syahadat dulu. Nah, ketika ditalqinkan dia ada untuk mengucapkan la ilaha illallah, justru dia mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, kalimat-kalimat haram, pengingkaran, pendustaan, kekufuran dan lain-lain. Dia ada untuk mengucapkan la ilaha illallah karena Rasul mengatakan la ilaha mautakum la ilaha illallah. Ajarkan, talqinkan orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Kita bisikan di telinganya karena kondisinya sudah sakratul maut, ya. Barangkali ada yang muda, ada yang sulit. Kita ingatkan dia, mudah-mudahan dia bisa berbicara. Tapi ini bukan satu-satunya kondisi husnul khatimah kalau mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga orang yang husnul khatimah, dia husnul khatimah baik nantinya, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Karena dia memiliki tanda-tanda yang lain. Apa itu? Berkeringat di dahinya, di keningnya ini, di dahinya berkeringat. Itu juga merupakan tanda-tanda husnul khatimah. Atau mungkin insya Allah dia sedang beribadah, lagi berbuat kebaikan, lagi berbuat ketaatan, lagi puasa, meninggal, lagi haji, meninggal, lagi sholat, meninggal, lagi taklim seperti ini. Tiba-tiba ada yang meninggal, itu gimana? Ini ibadah, kita tuh ibadah, tunduk kepada kajian ibadah. Ya, kalau kajian ini tiba-tiba ada yang jatuh dan meninggal, insya Allah husnul khatimah. Kita tidak tahu kepastiannya, ya, tapi kita memperkirakan apa yang kita lihat. Ya, pastinya Allah yang tahu. Karena bisa jadi orang tidak tahu, ternyata niatnya bukan untuk berilmu. Sehingga bagaimana bisa husnul khatimah? Duduk di majelis ilmu, meninggal. Ternyata niatnya untuk bertemu temannya, niatnya untuk berjual beli dan lain-lain, bukan untuk berjual karena itu karena Allah. Sama seperti di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang meninggal mati syahid perang jihad, ya, bergerak-gerak badannya banyak membunuh orang-orang kafir. Dan para sahabat mengatakan dia mati syahid, dia di surga, mati syahid, dia di surga. Kata Rasulullah tidak, dia berada di neraka. Kok bisa? Karena sahabat tidak berdasarkan penilaian manusia. Rasul mengatakan tidak, dia di neraka. Bagaimana bisa? Dia berperang kok, jihad juga bisa billah. Kemudian ternyata dia juga banyak membunuh orang kafir, banyak berdarah-darah tubuhnya. Kata Rasulullah tidak, dia di neraka. Kenapa? Karena niatnya ternyata ketika jihad bukan karena Allah. Dia ingin terkenal, ingin populer, ya, atau dia sempat sebelum meninggal mengambil harta rampasan orang. Bunyinya yang dulu pribadi itu tidak boleh. Maka Rasul mengatakan dia termasuk penghuni api neraka. Baik, kita kembali kepada pembahasan. Tanda-tanda su'ul khatimah adalah saat mati sedang berbuat maksiat atau ketika
menginginkan dia menolak untuk mengucapkan kalimat syahadat. Syahadat itu artinya la ilaha illallah. Dia menolak, dia mengingkari ya. Bukan dia bisa mengucapkan, tapi dia mengingkari. Dia tidak mau mengucapkan dengan kalimat-kalimat kotor. Tapi ada orang yang ditakdirkan dia tidak bisa mengucapkan. Kalau tidak bisa mengucapkan, jangan terburu-buru mengatakan su'ul khatimah. Jangan, karena baca jadi dia husnul khatimah dengan tanda-tanda yang lain. Kata tanda-tanda suaranya husnul khatimah. Tapi ketika ditafsirkan, justru dia merespon dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa diucapkan. Kalau ucapan kufur, ucapan kotor, ucapan jelek, ucapan haram, andai kata itulah sebagai akhir ucapan dia. Nah ini kata para ulama menunjukkan bahwa dia su'ul khatimah. Ya, baik. Sekarang kita lihat bagaimana contoh-contoh ya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim menceritakan dalam kitabnya contoh-contoh orang yang pernah mati dalam kondisi su'ul khatimah. Di antaranya adalah beliau bercerita tentang seseorang yang diketahui orang itu senang dengan musik, senang dengan lagu dan musik. Mungkin dia penyanyi atau bukan, saya tidak tahu. Saya ceritakan dia senang menyanyi, senang musik, mendengarkan nyanyian. Maka tatkala wafat dijemputnya, kata Imam Al-Qayyim, dia diingatkan, dilafirkan la ilaha illallah, tapi justru dia menyanyi di situ. Diingatkan la ilaha illallah, dia menyanyi, yang diingat nyanyian. Sampai akhirnya tercabut nyawa dalam kondisi sedang bernyanyi. Ini kan musibah. Iya. Kalau tidak bisa mengucapkan, mungkin dia punya tanda-tanda kebaikan yang lain. Ya. Tapi di sini diajarkan dan dia ternyata mengambil kalimat yang lain. Nah ini satu perkara ya, menunjukkan su'ul khatimah. Atau ada juga beliau mengatakan ada sebagian pedagang menginformasikan kepada aku tentang karib kerabatnya yang hampir meninggal sementara mereka ada di sisinya. Mereka mengalami la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun dia mengatakan kalimat apa? Ini murah, ini barangnya bagus, ini begini dan begitu. Bacakan begitu kan? Ini murah nih, ini bagus harganya dari Allah. Tidak ada orang yang bisa menjual seperti ini. Mungkin begitu. Pakai nama Allah lagi. Dan itu ucapan yang dia pernah sampai dia meninggal tanpa bisa melepaskan kalimat tauhid. Padahal dia kata, tapi tidak bisa. Bukan bisa ngomong, dia bisa ngomong, tapi ngomongnya apa? Ngomongnya izinkan dia untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah, dan dia bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang lain. Yang satu tadi sedang bernyanyi, yang satu sedang menyebutkan ini murah, ini harga bagus, ini barang bagus, ini begitu. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Beliau menyebutkan adanya seseorang yang suka minum minuman keras, yang bercandu khamr. Maka saat ajal akan tiba dan ada seseorang yang mentauhidkan la ilaha illallah, maka justru dia mengatakan minumlah dan berikan aku minum. Kalimat itu minumlah dan berikan aku minum. Bukan saya bicara biasa, tapi ucapannya kok yang lain. Sampai dia meninggal begitu kondisinya, minumlah la ilaha illallah, minumlah. Dan akhirnya itu dikatakan su'ul khatimah. Ada juga dikatakan bahwa ketika akan meninggal ditafsirkan la ilaha illallah, justru dia menjawab skak. Tahu skak? Mentatur itu, mentatur skak, ser. Ya, justru dia mengucapkan la ilaha illallah skak, la ilaha illallah skak. Mentatur. Dan itu sebagai ucapan akhirnya. Beda sama orang yang ditafsirkan la ilaha illallah tapi nggak bisa mengucapkan. Ya, mungkin dia su'ul khatimah, mungkin juga dia husnul khatimah. Dia nggak mau mengucapkan, tapi dia punya mungkin tanda-tanda husnul khatimah yang lain. Tapi kalau sudah diajarkan, ditafsirkan, tapi justru mengucapkan kalimat yang lain. Nah ini sebagai tanda su'ul khatimah. Orang kafir siapapun mereka, kalau mereka mati dalam kondisi kafir, dipastikan
Mereka suul khotimah. Siapapun orang kafirnya, mau dia artis, mau dia pejabat, mau dia presiden, mau dia kafir, dan kafir nanti tetap dalam kekafiran. Maka dia suul khotimah. Allah tidak berikan ampunan dan rahmat dan tidak ada keriduan kepadanya. Ya, tapi kalau sedang bermaksiat, jadi bisa jadi orang kafir dan kaum muslimin, ada juga demikian, atau dikafirkan tadi. Ya, jadi tiga ya, kurang lebih ada tiga yang saya ketahui, tiga tanda-tanda suul khotimah. Pertama, orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, dipastikan suul khotimah. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi sedang bermaksiat. Ya, apa saja kemaksiatan yang dia lakukan, sudah bermaksiat meninggal. Yang ketiga, orang yang ditakdirkan dengan la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan kalimat-kalimat buruk yang baik. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada sebab suul khotimah, dan sebab ini ada 10 sebab kenapa orang itu bisa mendapatkan suul khotimah. Dan sebagaimana biasa, mungkin ikhwan dan akhwat di sini sudah paham ya, bahwa dengan saya suka saya posting di Telegram saya. Silakan antum lihat di aplikasi Telegram, bukan Instagram ya, Telegram. Telegram saya Nazmi Umar Bakar. Saya akan postingkan artikelnya. Jadi Bapak Ibu, ikhwan akhwat tidak usah menulis. Ada artikelnya 10 sebab suul khotimah. Ya, silakan, saya akan posting sekarang. Ada handphone? Iya, di handphone ya, bisa dilihat aplikasi Telegram. Nazmi Umar Bakar, Telegramnya. Masuk, antum tulis, dan bisa melihat artikel yang dibahas. Ini untuk memudahkan. Insya Allah bermanfaat. Antum bisa baca lagi, dipahami lagi, dan bahkan antum bisa share kepada yang lain. Dapat? Gak punya handphone ya? Telegram ya, bukan Instagram. Kalau Instagram belum saya posting. Sudah belum? Ya, yang belum punya Telegram mungkin bisa install. Berlaku cuma 1 menit atau tidak sampai 1 menit. Baik, kita mulai ya. 10 sebab suul khotimah. Ini yang berusaha saya kumpulkan dari berbagai macam literatur, ya, hal-hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama, sebab terjadinya suul khotimah, kematian yang buruk, yang dimana dia tidak mendapatkan ampunan Allah, ya Allah murka kepadanya, karena orang itu mati dalam kondisi melakukan kesyirikan atau kekufuran. Yang ada kondisi melakukan kesyirikan atau kekufuran. Seseorang yang memiliki akidah yang rusak, akidah itu nomor 1, ternyata rusak akidahnya, syirik, kufur, melakukan pembatal Islam dan pembatal keimanan. Dia pun termasuk orang yang ragu dengan kebenaran Islam, menganggap semua agama sama. Ini rusak. Ada orang seperti itu, semua agama sama, semua agama benar, semua juga masuk surga. Kalau seperti ini tetap dia yakini sampai mati, dipastikan dia akan mendapatkan suul khotimah, karena dia akidah yang rusak. Ya. Jadi menganggap semua agama sama, atau meyakini agama itu tidak boleh mengatur urusan dunia. Ini namanya apa? Sekuler. Agama itu agama, dunia, kita lakukan. Lalu agama itu juga mengatur kehidupan kita pada dunia. Ya, untuk memilih pemimpin dan lain-lainnya, masalah dunia itu diatur oleh agama ini. Tapi dia tidak mau memisahkan agama cukup takluk min Allah sajalah. Takluk min nas itu adalah kami hidup di dunia. Alhamdulillah. Atau iman seseorang bercampur dengan kesyirikan, bercampur adukan, menyembah Allah juga, tapi berdoa juga kepada selain Allah. Datang kuburan-kuburan, minta-minta sama penghuni kubur. Mereka mengaku muslim, tapi juga berdoa kepada yang lain. Mana dia kena dulu, wah dia menesta'innya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, berdoa dan beribadah. Hanya kepada Engkau ya
mengingkari syariatnya. Ini semuanya bisa mengakibatkan terbatalkan keislaman seseorang. Kita lihat ayatnya ya. Di sini tertulis ada ayatnya di surah Al-Anfal ayat ke-50. Di surah Al-Anfal ayat ke-50. Ya, walau tara idh yatawaffal alladziina kafaru al-malaa'ikah yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu 'adzabal hariq. Ya, dan sekiranya engkau bisa melihat bahwa itu ada yang bisa melihat, karena kita tidak bisa melihat. Allah katakan seandainya kamu bisa melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, siapapun orang kafir yang nanti dalam kondisi kafir, ya, dicabut nyawa oleh malaikat maut sambil memukul wajahnya dan punggung mereka, sambil mereka berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Ini ucapan malaikat maut, ya, memberikan ancaman seperti ini, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Ketika dicabut, neraka kan masih lama, tapi bisa dikatakan demikian, rasakan nanti kamu akan mendapatkan siksa neraka yang membakar. Ketika akan mati, disiksa dulu, dipukul wajahnya dan punggungnya. Ini orang kafir. Ayat yang kedua, kita lihat di sini di surah Al-An'am, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat ke-93. Walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma al-yawma tujzauna 'adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi wal haqq wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Kembali Allah mengatakan, dan alangkah melihat seandainya kamu bisa melihat, ternyata kita tidak bisa melihat. Ini hal yang baik. Kenapa? Pada waktu itu orang-orang zalim, siapa orang zalim? Orang kafir adalah orang yang paling zalim di antara semua orang yang berbuat zalim. Ya, ketika orang zalim berada dalam kesakitan sakaratul maut, tekanan sakaratul maut, sedangkan malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu, karena roh tidak mau keluar. Roh itu bercerai-berai, lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Disuruh orang tidak mau. Akhirnya juga aku satu, keluarkan nyawamu, tidak mau, maka dicabut dengan paksa dan keras dan kasar oleh mereka mau. Dan pada hari itu kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Kenapa? Karena kamu mengatakan tentang Allah perkataan yang tidak benar. Allah itu Esa, kamu katakan Trinitas. Allah satu, kamu katakan tiga. Dan lain-lain perkataan tentang Allah yang dikatakan oleh orang kafir. Ya, dan juga dikatakan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Ini cukup terwakili ya. Oleh dua ayat di sini bagaimana kondisi orang kafir atau muslim yang akhirnya menjadi kafir. Awalnya muslim tapi jadi kafir, terbatalkan keislamannya dan matinya suul khotimah. Ya, di antara contoh yang kita berikan tadi adalah akidah yang rusak, ragu dengan kebenaran Islam, menganggap semua agama sama, meyakini agama tidak boleh mengaturkan dunia, ya, iman bercampur dengan kesyirikan, menolak hukum Allah, mengingkari syariatnya, ya, atau berdoa, menyembah, beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, kembali kita lihat artikelnya. Yang kedua, serta terjadinya suul khatimah, na'udzubillah, melenceng dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melakukan perbuatan bid'ah. Ya, bid'ah itu dosa, bid'ah itu sesat, bid'ah itu adalah sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat kata Rasulullah, dan setiap kesesatan diajar dengan neraka. Bid'ah itu dosa. Ya, bid'ah itu adalah sesuatu yang menyelisih ajaran yang murni dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kita lihat di sini perwakilannya, perkataan dari Abdul Haq Al-Ishbili. Abdul Haq Al-Ishbili rahimahullah, beliau mengatakan, ya, kalimat beliau ini tercantum, saya mungkin dari kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, beliau mengatakan suul khatimah bisa terjadi. Suul khatimah bisa terjadi pada orang-orang yang asalnya dia berada di atas sunnah, awalnya sunnah, ada
hawa nafsu dan lain-lain, dia melenceng jauh dari hal seperti ini, maka inilah amalan yang menyebabkan akhir hidup seseorang menjadi menjadi jelek, khatimah. Ya, ada orang yang muslim dari awal tidak mengikuti sunnah ini, ajaran yang benar, cara memahami dan mengamalkan Islam dari awal memang seperti itu, maka akhirnya khatimah kalau dia tidak bertobat. Tapi ada juga orang yang awal dia mengikuti sunnah, ya sudah ikut ngaji di mana-mana, ternyata dia balik lagi kepada cara beragama semula yang memang tidak ada tuntunan, tidak ada contoh, tidak pernah diamalkan, diajarkan, dilakwakan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka yang intinya nomor satu, jauhi kesyirikan, kekufuran, dan jangan lakukan pembatal keislaman. Nomor dua adalah jangan sampai melakukan kebid'ahan. Dan jangan kita mengikuti sunnah. Jangan ikut-ikutan cara beragama sebagaimana orang-orang yang tidak paham tentang agama ini. Ya meskipun banyak dari kaum muslimin yang melakukan hal seperti itu, banyaknya orang yang mengamalkan sesuatu bukan menjadi tolak ukur kebenaran dalam Islam. Ya, tolak ukur kebenaran adalah adanya dalil Quran dan Sunnah. Mana keterangan, mana dalil, pernah tidak diajarkan, pernah tidak diamalkan. Itu standar kita untuk mengetahui kebenaran dalam Islam. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Dan yang ketiga, sebab terjadinya su'ul khatimah yang ketiga adalah melakukan amal kemunafikan. Amal kemunafikan. Dia menjadi muslim tapi muslim munafik. Di tengah keramaian seakan-akan dia seperti orang yang soleh dan solehah. Dia penampilannya, casingnya kayak wali murid. Casing penampilan kayak wali santri. Ya. Kalau bicara pakai ayat, pakai hadis, ya. Penampilannya, bicaranya bagus. Tapi di tengah keramaian seperti orang yang tadi. Tapi ketika sendirian, tidak ada orang, sepi, sunyi, maka dia pun mulailah melakukan satu persatu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Nabi untuk dilakukan. Ini munafik. Di depan beda, di belakang beda, di hati beda dengan lisannya. Ini munafik. Zahir dan batin berbeda. Jadi tengah-tengah manusia semangat, tidak ada orang, tidak semangat. Ya, tujuan ria, ujung ingin dipuji. Kalau seperti ini munafik. Bukan karena Allah melihatnya. Seharusnya setiap muslim itu adalah segala aktivitas pagi, siang, sore, malam, kerja, semuanya karena Allah. Tidak boleh atas nama diri kita sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah, karena Allah dan demi Allah. Jadi gitu ya. Jadi kemunafikan kita lihat di sini tulisannya. Su'ul khatimah tidak akan terjadi pada diri seseorang yang saleh secara zahir dan batin. Zahirnya dan batin sama, matching gitu loh. Ya, zahirnya dan batinnya sama, betul-betul dia ikhlas, begitu betul-betul dia bukan karena manusia ketika beribadah, ya, dan juga pasti dia mengikuti sunnah. Penyebab su'ul khatimah itu adalah kemaksiatan batin yang tersembunyi. Ada sesuatu di hatinya, dia tidak ikhlas, ria, sum'ah, ujur, sombong. Ada kemaksiatan tersembunyi yang dilakukan oleh seorang hamba yang tidak terlihat oleh manusia. Maka Rasul mengatakan, coba kita lihat dalilnya, inna rajul la ya'lamu 'ala ahli jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang melakukan amal penghuni surga. Orang melihatnya sebagai orang soleh ini, orang bertakwa, dia sering ngaji. Seseorang yang melakukan amal penghuni surga tidak terlihat manusia. Manusia memperkirakan menjadi orang yang jelas-jelas ya, insyaallah perkiraan kuat dia menjadi penghuni surga. Padahal kelihatannya termasuk penghuni neraka. Masuk neraka karena amal soleh. Masuk neraka karena amal soleh, kan aneh. Seharusnya dengan amal
tidak benar. Ria itu adalah salah satu tanda-tanda sifat orang munafik. Dan Rasul juga mengatakan demikian kan, ada orang-orang yang dilemparkan neraka nanti pada hari kiamat karena ria, tujuannya bukan karena Allah. Apakah dia berperang, jihad fisabilillah, menuntut ilmu, membaca Quran, beriman, bersedekah, dan itu semuanya bukan karena Allah. Akhirnya mereka diazab. Alhamdulillah. Yang keempat, Suratul Fatimah adalah terus-menerus berbuat maksiat. Maksiat yang istiqomah, terus-menerus menunda-nunda taubat, nantilah taubat, ya, akhirnya sampai mati seperti itu. Belum juga bertaubat. Kemudian dosa besar menjadi kebiasaan, selalu melakukan dosa besar, dan dia pun juga tidak bertaubat. Atau meremehkan dosa ini dikhawatirkan akan menjadi keterusan. Akhirnya terus meremehkan dosa, akhirnya dosa kecil menjadi dosa besar, dan dosa besar pun akan terus dilakukan. Bahkan melakukannya sampai ajal menjemput tanpa ia sempat berubah, berhijrah, dan bertaubat. Alhamdulillah. Coba kita evaluasi bersama ya. Jangan sampai ini kita lakukan seperti ini. Terus-menerus berbuat dosa. Siapa manusia yang punya dosa? Tidak ada. Semua manusia pernah melakukan dosa. Siapapun dia. Cuma bedanya ada manusia setelah berdosa dia bertaubat. Ada manusia yang tidak bertaubat. Itu masih beda. Dan orang yang bertaubat dengan taubat nasuha, benar-benar taubatnya, insya Allah, kalau dia berdosa lagi, jatuh lagi, cuma dosa kecil saja. Dan dosa kecil pun semakin hari semakin sedikit. Ya. Di sini kita lihat firman Allah di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan ayat ke-22. Yauma yarawna al-malaika la bushra yawma idin lil mujrimin wa yaqulu al-hijra mahjura. Di surah Al-Furqan ayat ke-22 Allah mengatakan, ingatlah pada hari ketika itu mereka bisa melihat malaikat. Orang yang akan mati, mereka bisa melihat malaikat. Baik yang kafir maupun muslim, ketika dicabut nyawanya sebentar lagi, maka dia bisa melihat malaikat. Kalau dia seorang mukmin, dia bisa melihat malaikat rahmat dan malaikat maut. Ya, kalau dia seorang kafir, dia orang munafik yang banyak dosa, maka dia melihat malaikat azab dan malaikat maut. Ya, Allah mengatakan ingatlah pada hari ketika mereka melihat para malaikat, yaitu saat sakaratul maut, di mana pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat dosa. Dan mereka pun berkata, hijrun mahjur, semoga Allah menghindarkan bahaya ini dariku. Penyesalan, ya, nauzubillah min dzalik. Akibat dari apa ini? Karena dia berdosa dan tidak bertaubat. Tapi kalau orang itu berdosa dan bertaubat dengan taubat nasuha, maka selesai. Orang yang mendapatkan siksa kubur, jemaah sekalian, siksa kubur, siksa neraka, siksa kubur, siksa neraka, siapa mereka? Orang yang berdosa dan tidak bertaubat dengan taubat nasuha. Kita ini semuanya berdosa, termasuk saya. Tapi kalau kita iringi dengan taubat nasuha, dan taubat kita diterima oleh Allah, apa kata Rasulullah? Nanti dan orang yang bertaubat dari dosa, maka sama seperti orang yang tidak punya dosa. No. Kalau taubatnya benar, taubatnya taubat nasuha. Ya. Yang kelima, sebab terjadinya su'ul khatimah adalah akibat bisikan dan godaan syaitan. Kita kemudian di sini perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dia mengatakan sesungguhnya dosa, maksiat dan syahwat adalah sebab yang dapat menggelincirkan manusia di saat kematian. Ditambah lagi dengan godaan syaitan. Nah ini dia sudah punya modal mengikuti hawa nafsu sehingga melakukan dosa. Tambah lagi modal berikutnya, yaitu godaan syaitan. Apabila maksiat dan godaan syaitan terkumpul, tambah lagi dengan lemahnya iman, maka sungguh amat mudah orang itu matinya su'ul khatimah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan satu doa. Coba kita baca doanya di sini. Allahumma inni a'udzubika an yataqabbal syaitan 'inda al-maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan pada saat
dunia. Karena syaitan mati-matian menerapkan seluruh cara. Ini detik-detik terakhir gimana caranya supaya manusia ini bisa melakukan pembatal-pembatal keimanan atau mungkin dosa-dosa. Ya maka disebutkan dalam kitab la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena seluruh meskipun dia muslim, dia menyebutkan kalimat-kalimat yang lain. Itu sebetulnya juga akibat dosa dia dan gangguan syaitan. Ya kalau berbahaya ini. Ya, kadang kita selalu diganggu, digoda, ya, dengan berbagai macam godaan, dan detik-detik terakhir pun ketika akan mati juga demikian. Maka kita berlindung kepada Allah, ya, dan salah satu doanya ini. Rasul saja berdoa, ya, apalagi kita, dan Rasul itu jelas, beliau pasti kondisinya Rasul Al-Qimah. Tapi tetap berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika ayat taqabbal syaitan 'inda al-maut. Yang keenam, sebab-sebab su'ul khatimah adalah orang yang tidak mau beramal saleh, ya, tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban dan ibadah-ibadah yang sunnah. Misalkan lagi, ya, ternyata dia tidak mau sholat berjamaah di masjid, sholat tapi tidak mau ke masjid dengan sengaja tanpa ada uzur, atau mungkin tidak mau melakukan ibadah-ibadah wajib yang lain, ya, atau ibadah-ibadah sunnah seperti bersedekah, ya, berdoa dan lain-lain. Kita tampilkan di sini sabda dari Nabi SAW, inna sadaqah tatbi'u ghadab wa tadfa'u an mi'ati su'. Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya sedekah itu, kita bersedekah ini, kata Rasulullah, benar-benar dapat menghadapkan kemurkaan Allah. Allah gak jadi marah sama kita, karena kita sering bersedekah dengan apa yang halal, dengan niat yang ikhlas. Dan mereka bersedekah pun kepada Rasulullah, apa mencegah seseorang dari su'ul khatimah. Ya, bisa jadi ada orang yang memang tidak mau melakukan sholat ini, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau berinfak. Kenapa? Dia terakhir sedekah korek sendiri. Lengkap tuh, belum ini juga. Ya, terakhir ikir sedekah korek sendiri. Tidak mau bersedekah, padahal dia punya kemampuan untuk bisa bersedekah. Dan orang bertakwa itu kata Allah adalah mereka menginfakkan hartanya ketika lapang dan sempit. Ketika kaya dia berinfak, ketika miskin pun dia berinfak sesuai kemampuannya. Ternyata bersedekah itu bisa menyebabkan seseorang terhindar dari su'ul khatimah. Atau ini boleh lagi hadis yang kedua, saudara yang ma'ruf, ya, perbuatan baik secara umum. Tadi kan sedekah contohnya. Perbuatan baik secara umum dapat menghindarkan seseorang dari su'ul khatimah. Perbuatan baik apa saja yang memang sesuai dengan syariat, termasuk Rasul pernah menceritakan di hadis, ya, yang kita baca, ada orang-orang yang menyingkirkan duri di jalanan. Apa sih? Cuma menyingkirkan duri supaya orang tidak ingat kakinya, kan bahaya. Jadi singkirkan duri itu di jalanan, jangan sampai terikat sama orang lain. Ternyata dengan sebab itu Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ke dalam surga. Ini perbuatan baik. Seperti wanita racun berzina memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan, itu perbuatan baik. Dia berzina, tapi dia berbuat baik. Dia berbuat baik memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan. Dan ternyata dengan sebab itu akhirnya dia mendapatkan tambahan hidayah dan taufik, dan akhirnya dia bertobat, dan akhirnya dia masuk ke dalam surga. Jadi kita jangan meremehkan, ya, perbuatan-perbuatan baik, karena dikatakan di sini dapat menghindarkan seseorang dari kematian yang buruk, su'ul khatimah, bencana dan kehancuran. Intinya di poin ke-6 ini ada orang yang tidak mau beramal saleh, yang wajib dia tinggalkan, ya, sholat, puasa Ramadan, haji, umroh, misalnya ketika dia mampu, tetapi tidak mau dia haji umroh. Banyak orang yang kaya sampai hari ini belum pernah haji, belum pernah umroh. Boleh siap. Dan kalaupun mereka berangkat, ternyata cuma untuk buat konten. Buat konten dimasukin di akun sosial medianya. Tujuannya itu foto-foto depan Ka'bah, samping Ka'bah, atas Ka'bah.
begini, lagi begitu, ngapain? Ya Allah, ya. Jadi konten. Bahkan yang cuma 2 bulan pun masih ngaku-ngaku juga sebagai Pak Haji. Ya, usia baru 2 bulan tetap ngaku sebagai sudah berhaji dan pengen dipanggil Pak Haji. Ya, ibu nggak tahu beritanya ya. Ibu nggak tahu beritanya. Ibu adalah yang tahu kan. Kita kan ada sosial media. Ibu nggak tahu. Karena ibu di rumah capek dia menyelesaikan masak, cuci, baca Quran dan hadis. Tidak sempat untuk bermain sosial media. Untuk apa? Tidak tahu. Instagram tidak tahu. Handphone pun mungkin juga tak punya kali. Kenapa? Karena mereka hatinya sudah di akhirat. Jasad di dunia, hati di akhirat. Makanya kadang-kadang suami ngasih duit pun sudah ditolak. Kenapa ditolak? Karena sedikit. Soalnya itu jasanya. Jadi ya, Masya Allah. Baik, kira-kira itu? Belum. Baik, saya posting berikutnya. Sebab yang ke-7, 8, 9, dan 10. Ya, sudah. Yang ke-7, sebab terjadinya su'ul khatimah. Karena tidak konsisten dan istiqomah di dalam ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Tidak konsisten, tidak istiqomah. Ya, dulunya dia bagus, ya, sering ngaji, sering ahli, sering kalau di masjid, dan seterusnya. Dulunya, sekarang berubah. Dulunya orang yang baik, sekarang berubah. Jadi tidak konsisten ya. Maka Rasul mengatakan, kita baca di hadisnya di poin ke-7 ya. Inna rajula ya'mal zaman tawil. Ada seseorang yang kata Rasulullah, ada seseorang yang sungguh-sungguh beramal berwaktu yang sangat lama dengan mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Betul amalnya benar, ikhlas, sesuai sunnah, mengikuti manhaj salaf. Masya Allah, orang tahu dia orang baik. Kemudian ternyata dia menutup amalannya di akhir-akhir kehidupannya dengan amalan ahli neraka. 70 tahun kita akan bercontoh ya. 70 tahun orang itu beramal kebaikan. Besok dia mau mati dan dia tidak tahu kapan mati kan. Dan bisa terjadi 70 tahun yang orang baik. Dia dengan surga itu sudah 3 sahasta dengan kau. Tapi kemudian ternyata dia melakukan perbuatan tidak sahih. Dia melakukan suatu perbuatan yang menjadikan akhirnya dia masuk ke neraka. Tidak bisa 1 hari, dia tidak tahu kapan matinya. Tapi Allah yang mengetahui, ternyata dia melakukan di 1 hari yang tersisa ini dosa yang akhirnya menyebabkan dia su'ul khatimah. Tidak konsisten, tidak komitmen, tidak istiqomah. Jemaah sekalian, mohon maaf ya. Kita kalau ngaji, kita tahli, kita berubah, berhijrah, bertaubat. Hari ini mungkin barangkali kita sudah lebih baik dibandingkan hari kemarin kan begitu. Tapi besok, siapa yang tahu? Siapa yang bisa memastikan kalau kita akan lebih baik? Atau minimal seperti sekarang lah, minimal seperti sekarang. Banyak orang yang berubah, besoknya berubah lagi berubah. Ada orang yang dulunya 70 tahun semua dosa dia lakukan, besoknya mau mati, ternyata dia berubah, melakukan amal penghuni surga. Akhirnya dia bisa jadi husnul khotimah. Bisa nggak begitu? 70 tahun loh, semua masih dia lakukan. Besoknya mau mati, ternyata dia bertaubat. Dengan taubat nasuha, kemudian dia sholat. Malah 1 hari dia sholat. Tapi kan taubatnya taubat nasuha. Andai kata taubatnya diterima, berarti kan sudah punya dosa. Dan dia meninggal dalam kondisi baru sekali sholatnya. Jadi apa begitu? Bisa saja. Dan akhirnya dia mendapatkan husnul khotimah. Tapi ada orang yang 70 tahun dengan dia
melakukan semua kebaikan-kebaikan, akhirnya suatu hari itu dia melakukan kemungkaran kejahatan besar yang akhirnya Allah menjadikan dia suul khatimah. Ini tidak konsisten, tidak istiqomah di dalam ketaatan, tidak konsisten istiqomah di atas akidah dan ibadah yang benar. Dulu akidahnya bagus, sekarang menyimpang. Dulu mengatakan bahwa kita harus bertauhid, mengesahkan Allah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tidak boleh kita minta sama makhluk. Sekarang mengatakan boleh, tidak apa-apa kita minta sama makhluk. Itu kan tawassul. Boleh bukan. Itu bukan tawassul, menjadikan perantara. Ada orang yang langsung minta sama manusia di kuburan-kuburan. Ada juga orang yang minta kepada Allah, tapi melalui perantara penghuni kubur. Boleh tak begitu? Minta langsung kepada Allah, kalau minta dalam perantara. Orang yang ada di kubur itu bisa jadi berada ada jasadnya. Tinggal pulang itu tidak habis. Dia hidup lagi, iya, tapi hidupnya bukan di kuburan. Hidupnya di mana? Di alam barzakh, di alam kubur. Allah lain, dan dia tidak bisa memberikan pertolongan. Karena apa? Kata Rasulullah, "Idza mata al-insan", apabila manusia itu mati, maka terputus amalnya. Tidak bisa memberikan pertolongan untuk dirinya saja, tidak bisa. Dia bermanfaat tiga tadi apa? Ilmu yang bermanfaat yang dulu pernah diajarkan ketika hidup di dunia, sedekah jariah, sedekah yang terus bermanfaat yang dulu pernah dia keluarkan. Yang ketiga, doa dari anak yang soleh. Jadi dia konsisten dan istiqomah dalam akidah dan ibadah. Yang kedelapan, sebab terjadinya suul khatimah adalah berbuat zalim kepada makhluk. Nah ini banyak banget nih. Aduh, na'udzubillah min dzalik. Merupakan banyak banget nih. Bisa jadi hablum minallah yang baiknya, sholat di masjid, ikut kajian, segala macam, puasa sunnah, kemudian juga melakukan sedekah, infak, tapi hablum minannas yang jelek. Menghina orang lain, namimah, mengadu domba, membongkar aib orang lain, memfitnah, menuduh-nuduh orang lain tanpa bukti, mencari-cari kesalahan orang. Ketemu kan? Ya ketemu pasti. Kalau dicari-cari, pasti ketemu. Kenapa? Karena manusia tidak ada yang dari dosa. Saya juga kalau dicari-cari, ada semua dosanya. Semua kita punya dosa, dicari-cari ada. Cuma kan itu kita udah tahu kan. Terus salah itu sudah tutup. Insya Allah mudah ke depan bisa lebih baik lagi. Tapi kalau orang yang sudah hasad, iri, dengki sama orang lain, suka cari-cari itu. Nggak boleh ketemu. Nah ini dosa masa lalunya. Langsung sujud syukur. Langsung sujud syukur. Jadi orang yang banget mendapatkan modal untuk menjatuhkan orang lain. Iya. Saat ini kan begitu kan. Makin banyak orang yang gampang menggila, menceritakan kelemahan orang lain, kekurangan orang lain. Apa sih manfaatnya? Seakan-akan mereka ini tidak setuju dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain dengan berbagai macam kelebihannya. Kita lihat di sini kezaliman itu kalau orang seperti durhaka sama orang tua ya, istri durhaka sama suaminya atau suami yang menzalimi istrinya dengan KDRT, ya, anak 3 dipukul juga, masih muda, ibu nggak tahu, ibu nggak tahu, ya, masih muda, anak 3, bahkan kedatang lagi bayinya, ibu tahu nggak bu? Kan viral di sosial media ya. Masih muda, istri pun cantik juga. Saya melihat karena pas buka Google, oh ada apa nih? Ternyata akhir kebaca juga. Nah, saya sampaikan di sini ternyata ibu apa? Tidak tahu beritanya karena mereka jarang membuka sosial media. Karena hatinya mengingat akhirat. Dan kematian selalu diingat, bahkan ingin mati segera. Kita lihat perkataan dari Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ya, apa kata beliau? Barang siapa yang telah menjaga lisannya selama di dunia, karena Allah ya, karena
maka Allah akan memberi kemampuan kepadanya untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat. Lisan ini merupakan dosa yang paling banyak kita lakukan selama di dunia. Karena demikian akhlul khawais, ya, paling banyak kesalahan yang dilakukan oleh manusia selama di dunia. Dosa apa? Dosa pada lisan. Dosa pada lisan termasukkan itu bukan ganggu ibu-ibu itu. Mohon maaf ibu ya, ketika ganggu ibu-ibu itu tidak saya dimaafkan kan? Saya tanya ibu-ibu tadi dimaafkan kan ini? Ternyata tidak ada maaf bagi ibu. Ya bu, yang mohon maaf. Saya itu bertanya sedikit kepada ibu-ibu, kenapa? Supaya mereka itu konsentrasi, supaya mereka fokus mendengarkan ucapan saya. Kalau saya cari, takutnya mereka kemana-mana pikirannya, dan mereka juga udah capek dengan ibadah dari malam. Sepertinya begitu. Betul bu? Betul begitu. Ya, diberikan kemampuan untuk bisa mengucapkan kalimat syahadat ketika akan mati. Dan barang siapa yang lisannya bebas untuk merusak kehormatan kaum muslimin dan cari-cari kesalahan mereka, maka Allah pun akan menahan lisannya untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena zolim kepada manusia dengan lisan, dengan akal, dengan kaki, terutama pada lisan. Jadi dosa yang paling banyak. Kalau mobil ini ada di lisan, kata Rasulullah, dosa yang paling banyak dilakukan oleh manusia siapapun dia adalah dosa pada lisan. Ya, kalau tidak bisa ya, maka berhati-hatilah dengan zolim orang lain, mencaci mereka, mencela mereka, menghina mereka, ya dan seterusnya. Yang kesembilan, cinta dunia dan tidak ingat kematian. Cinta dunia dan tidak ingat kematian. Abdul Haq Al-Ashbili rahimahullah mengatakan, adapun penyebab terbesar terjadinya su'ul khatimah adalah tenggelam dalam dunia, berpaling dari akhirat dan melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ya, cinta dunia boleh tak? Boleh tak cinta dunia? Boleh. Yang tak boleh itu cinta dunia berlebihan. Akibatnya, ya, lalai dengan menyiapkan bekal untuk akhirat yang kekal abadi selama-lamanya dan bisa merusak agama. Cinta dunia artinya kita mencintai suami, mencintai istri, itu dunia. Mencintai orang tua, mencintai senang dengan mobil, orang yang indah-indah, pakaian yang indah, itu dunia, penghadapan yang indah. Jadilah itu adalah cinta dunia berlebihan dan tidak ingat kematian. Siapapun yang cinta dunia berlebihan, pagi, siang, sore, malam, dunia dan dunia. Sabtu Ahad itu adalah waktunya libur, tapi dipakai juga untuk lembur. Ya Allah, waktu pengajian kapan? Untuk dunia mati-matian. Tidak ingat bahwa kematian itu sudah di depan mata. Yang muda bisa mati, yang tua pun bisa mati. Yang kaya bisa mati, yang miskin bisa mati. Ya, semuanya akan mengalami kematian. Baik, yang 10 terakhir. Yang ke-10, sebab terjadinya su'ul khatimah adalah adanya pengaruh teman bergaul yang jelek. Pergaulan teman. Ulama tabi'in bernama Mujahid rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mati, maka akan datang di hadapan dirinya orang yang satu majelis terhibur dengannya. Jika ia biasa duduk di majelis orang yang selalu menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, maka itu yang menjadi temannya saat sakaratul maut. Tapi jika di kehidupannya dia selalu duduk bersama ahli zikir yang senantiasa ingat kepada Allah, maka itulah yang menjadi teman yang akan menemaninya saat sakaratul maut. Dan bukti contohnya adalah terjadinya peristiwa Abu Thalib. Abu Thalib kan paman Rasul. Ya, bagaimana ketika menjelang wafatnya Abu Thalib itu didatangi Rasulullah dan diajak untuk mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata datanglah teman-temannya Abu Jahal, Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah. Rasulullah kembali lagi mengajak wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku menjadi saksi atas posisi Allah.
tinggal satu langkah lagi. Ini banyak sekali kontribusinya kepada Rasulullah dakwah. Tapi tanpa ini kok jadi penghalang, ya. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mengatakan, "Wahai Abu Thalib, apakah kamu meninggalkan agamanya Abu Thalib?" Ya, ini dari Rasulullah Fatimah. Rasul terus menawarkan kalimat syahadat ini kepada Abu Thalib. Ternyata temannya ini, Abu Jahal dan satu lagi, juga mengajak dia untuk jangan meninggalkan agamanya Abu Thalib. Dan akhir ucapannya ternyata tetap Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat syahadat. Makanya ini masuk di poin ke-10 sebab terjadinya surah Fatimah. Demikian ya. Jadi terakhir firman Allah di bawahnya, yaitu mengkasihat tadi adalah musayyiat. Apakah orang-orang yang telah melakukan kejahatan itu mengira bahwasanya kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan? Itu sama kehidupan mereka dan kematian mereka. Tentu tidak sama. Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Sampai di sinilah penjelasan kita. Ini yang coba saya rangkum dan saya ketahui ya. Saya kumpulkan seperti ini supaya kita lebih mudah untuk bisa memahaminya. Dan 1 sampai 10 kita hindari semuanya. Ini musibah, salah satu musibah terbesar di akhir kehidupan. Yang setelah itu, kalau andai kata ada salah satunya saja, ya bukan 10-10-nya ya, salah satunya saja perkalinya ada, maka tentunya bisa besar peluang yang mendapatkan siksa kubur. Ya, kita masuk dengan sesi tanya jawab. Yang pertama, apakah semua kesalahan dinilai sebagai dosa? Dan adakah kesalahan yang tidak dinilai sebagai dosa? Misalnya, tidak sengaja, tidak tahu, atau salah dalam hal dunia, salah kasih tahu jalan Google Maps atau yang lainnya. Ya. Semua kesalahan itu bernilai dosa kalau sengaja. Ya, sudah jelas kalau sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, tentunya insya Allah tidak bernilai dosa. Sebagaimana firman Allah di surah, coba saya tahu di mana firman Allah mengatakan, Allah mengatakan kalau kita nggak sengaja, tadi kita nggak sengaja untuk berbuat dosa, tapi rupanya kita salah ya, memberikan informasi, salah persepsi, diskomunikasi, makanya jangan cepat-cepat untuk beritahu orang lain. Tapi kita nggak sengaja, Allah akan maafkan mudah-mudahan. Ayat di mana? Sampai tahu? Saya kasih tahu ya, dalilnya ada dalam Al-Quran. Ayat itu ada dalam Al-Quran. Ada jasa apa yang ada? An-Nas. Mana tahu? Al-Quran 286. Bukan itu. Maksudnya ada ayat di mana Allah mengatakan kalau tidak sengaja maka tidak berdosa. Jadi orang seperti itu bunyinya. Tapi tahu? Ikhwan dan akhwat yang hadir ini kan rata-rata mahasiswa ya, dan mahasiswa juga. Kayak bocorannya kan saya kasih tahu bocorannya ada dalam Al-Quran. Bentar, Pak Ustaz, lihat Google dulu. Ada tahu? Di surah Al-Ahzab ayat yang kelima. Surah Al-Ahzab surah ke-33, surah ke-33 ayat yang kelima. Bukanlah sebagai pendosa apa yang kamu tidak sengaja kata Allah. Bukanlah dia sebagai dosa sesuatu yang kamu tidak sengaja, tapi dosa itu kata Allah adalah sesuatu yang disengaja oleh hatimu. Al-Ahzab ayat ke-5 surah ke-33 ya. Jadi sudah terjawabnya, insya Allah sudah dari situ. Kalau semua disengaja maka berdosa. Kalau tidak sengaja, mudah-mudahan kita tidak berdosa karena memang mungkin tidak tahu, salah persepsi dan lain-lain. Tapi hendaknya kita berhati-hatilah. Bisa jadi berdosa juga karena memang kita tidak mau, tidak sengaja. Tapi kenapa antum jadi tabayun,
tidak kualifikasi. Allah perintahkan kita untuk tabayun. Gak sengaja, karena hati-hati. Nah, jangan-jangan jadi bikin berdosa juga ya. Karena kita mengedor, ya akhirnya menyebabkan kesalahan pada diri kita atau orang lain. Bagaimana caranya kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah supaya kita tidak jadi orang yang merugi dan suul khatimah? Cara untuk bisa istiqomah ada 30 cara. Dan itu ada di Telegram saya. Kalau kita bahas, oke, tapi pakai asal. Siap pakai asal? Siap pakai asal? Aduh, siap, mana siap. Silakan lihat ya, artikelnya di Telegram atau di Instagram juga ada. 30 kiat agar bisa istiqomah di tanggal 10 Mei tahun 2023, tahun yang lalu. Judulnya 30 kiat untuk istiqomah. Langkah pertama, kedua, ketiga sampai 30. Ya. Banyak sekali ya, silakan baca sendiri dan bisa dibaca semua. Tanggal 10 Mei tahun 2023, ini ada di Telegram, ada juga di IG Instagram. Bagaimana cara untuk istiqomah? Tentunya kita minta kepada Allah, kita berdoa atau untuk jadikan kita mampu untuk istiqomah. Lalu kita menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu seperti ini. Ini cara kita untuk bisa istiqomah. Baiknya istiqomah, tapi kamu datang ke kajian. Maunya YouTube, ya, Zoom, Instagram. Bagaimana bisa istiqomah? Zoom, YouTube, Instagram itu sifatnya tidak wajib untuk ilmu dengan cara seperti itu. Itu sifat tambahan saja. Yang wajib adalah datang ke majelis ilmu. Ini wajib. Ada pun yang lain sudah menjadi tambahan. Tapi kalau boleh tambahan itu menjadi nomor satu. Ya, kalau kita datang seperti ini, sama-sama ada di masjid, mereka berdoakan kita, Allah berikan ampunan kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita, Allah sebut-sebut nama kita di hadapan para malaikatnya, kita pun mendapatkan ketenangan dan lain-lain. Bertambah iman, bertambah ya rasa takut kita kepada Allah, bertambah ilmu. Itu cara untuk bisa istiqomah. Tapi kalau sudah mengandalkan handphone, sambil tiduran, sambil rebahan, kadang-kadang dia Zoom, baru 5 menit dan 10 menit sudah tidur. Sambil makan lagi, ya sudah tak fokus kan. Kemudian apakah yang meninggal dalam kondisi suul khatimah tidak perlu disolatkan kalau dia meninggal? Orang yang meninggal dalam kondisi suul khatimah, kalau dia kafir, tidak boleh disolatkan. Tapi kalau dia muslim, meskipun matinya suul khatimah, tapi statusnya dia masih muslim, maka disolatkan. Dia matinya sedang bunuh diri. Rasulullah tidak mau mensolatkan orang yang matinya bunuh diri. Tapi Rasulullah mempersilahkan para sahabat untuk mensolatkannya. Di zaman Rasul ada sahabat yang bunuh diri, dia muslim, tapi Rasul tidak mau mensolatkannya. Ya, tapi tetap disolatkan oleh para sahabat yang lain. Bunuh diri itu adalah matinya suul khatimah. Ya, jadi selama dia tidak melakukan kesyirikan, berkufuran dan membatal pembatal keislaman, maka tetap disolatkan. Bolehkah kita sebagai seorang akhwat? Bolehkah kita sebagai seorang akhwat? Kita? Saya bukan akhwat. Kalimatnya kita. Selanjutnya bolehkah kami, saya, bolehkah kita sebagai seorang akhwat? Kita kan bukan akhwat, Bu. Kenapa dia seperti akhwat? Karena tempat lain itu suka dipanggil Ustaz ya, jazakallah khairan Ustaz, jazakallah. Jazakallah itu untuk akhwatku, untuk aku beribadah apa? Jazakallah. Ya, jadi boleh seorang akhwat yang ketika sholat qobliyah subuh digabungkan dengan niat sholat wudu.
habis berwudu kan kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Tapi pada waktu itu juga masuk sholat rofiyah subuh, ya. Maka boleh digabungkan karena memang sama-sama sholat sunnah dan pekerjaannya juga sama-sama 2 rakaat. Itu dipakai oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Apakah orang yang terjerumus ke dalam maksiat dan dia cepat kembali bertobat, kemudian berulang lagi? Apakah kalau seorang munafik, orang yang terjerumus kepada maksiat, kemudian dia cepat kembali bertobat, kemudian berulang lagi? Apakah kalau seorang munafik? Ya nggak bisa kita katakan serta saja munafik, ya, karena orang munafik ini memang tidak bertobat atau tobatnya dijadikan permainan dan bahan candaan. Ini munafik. Tapi kalau dia muslim yang mukmin, kemudian dia berbuat dosa, dia bertobat dan dia sudah berusaha menjaga dirinya jangan sampai jatuh lagi pada dosa. Ternyata melakukan lagi dosa, tobat lagi, belum tobat dia dijaga lagi dirinya, jatuh lagi pada dosa, dia tobat lagi. Dia memang sudah berusaha maksimal untuk tidak jatuh pada dosa. Dia lakukan berbagai macam cara hingga kerugian untuk terhindar dari dosa. Ada di mana? Ada di Telegram. Ya, di tanggal 7 Mei 2024. Tanggal 7 Mei 2024 di Telegram atau di Instagram, ya. Hingga kerugian agar hawa nafsu bisa terkendali dan jauh dari dosa. Ya, jadi dia sudah tobat, dilakukan semua syarat-syarat dikatakan tobat nasuha, tapi jatuh lagi, maka dia bukan orang munafik. Dia muslim mukmin, dia berbuat dosa, sudah berusaha maksimal, jatuh lagi, tobat lagi, jatuh lagi, tobat, dia tobat lagi, jatuh lagi, tobat lagi, dia sudah berusaha maksimal. Tapi kalau orang munafik itu pertama, muslim munafik, dia tidak mau bertaubat. Ada yang kedua, dia menjadikan taubatnya tidak ikhlas. Ya, taubat pun dijadikan konten untuk akun sosial media. Jadi konten, jadi semuanya jadi konten. Supaya apa? Supaya pertama, followers pertama, endorse. Musibah kan zaman sekarang ini dikit-dikit jadi konten. Tujuannya apa? Dia ingin dipuji, sum'ah, ingin memperdengarkan, ujub berbangga, sombong, merendahkan, dalam kebenaran. Jadi kalau dia tidak mau bertobat, dia muslim munafik. Atau dia bertobat, tapi tobatnya tidak benar, tidak mau bertobat dan lain-lain. Ini baru dikatakan orang munafik. Bolehkah melakukan zikir pagi petang setelah sholat dilakukan sambil beraktivitas, misalnya berzikir saat di kendaraan ke kantor, atau sambil berolahraga, atau mengerjakan rumah tangga? Iya, boleh, nggak masalah, ya. Yang terbaik sih kita duduk di tempat kita sholat, tapi membaca zikir pagi dan petang, ya. Tapi kalau memang kita ada aktivitas lain yang memang kita tak bisa tinggalkan karena sudah berangkat ke kantor atau yang lainnya, maka kita bisa baca zikir pagi petang sambil berjalan, sambil mengendarai kendaraan, ya, berdiri, duduk, atau berbaring. Yang terlarang Bapak Ibu, zikir pagi petang sambil tidur. Ada sih? Nanti tidur, tapi terus aja zikir pagi petang, tidak kan? Ya, makanya nggak boleh. Kemudian saya punya karyawan Pak Ustaz yang loyal dan bagus dalam urusan pekerjaan. Namun di kami seperti ada ganjalan karena karyawan ini malas sholatnya. Ya, kerjanya bagus, loyal, setia, tapi malas sholatnya dan lumayan sering berbohong. Artinya bagus. Hanya loyal dan bagus dalam urusan pekerjaan, bohong. Padahal kami sering menasihatinya soal agama. Bagaimana Ustaz? Apakah kami termasuk orang yang tidak bersyukur karena tidak suka dengan beliau, karyawan ini? Bagaimana agar hati tidak benci dengan dan memberikan unsur kepada beliau?
Jangan hati-hati, atau sebagai pimpinan punya karyawan yang tidak benar, menyalahi syariat atau tahu ilmunya, sampaikan secara lisan atau secara tulisan, ada artikelnya, ada bukunya, ada videonya, ya ajak karyawannya ini juga. Kadang-kadang kita berangkat nih, ke sini nih, Bapak Ibu barangkali berangkat kemari sama supir kan, supir dari mana? Di mobil. Supir yang bawa Bapak dan Ibu kemari, Ibu cocok juga di sini ngaji. Jangan di mobil ada satpamnya tungguin. Insya Allah aman. Nanti selesai kajian, supir dari buru-buru dari luar. Ya, jadi jangan sampai supirnya di mobil, akhirnya tidak bertambah iman, tidak bertambah ilmu dan tidak bertambah rasa takut kepada Allah. Jadi tugas antum ya untuk menasihatinya, mendakwahinya, memperbaikinya dan mendoakannya. Yang terakhir, tinggal satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga saya. Ya, jangan pakai warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan doa. Warahmatullahi bukan doa. Itu saya paham. Artinya apa? Tapi saya menjawabnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya apa yang sebaiknya saya lakukan jika tahu ada saudara yang melakukan zina, apa solusinya? Apa harus ditutupi atau gimana? Apa berdosa istri tidak beritahu masalah ini kepada suami? Ini aib orang lain ya, tidak boleh kita ceritakan ke orang lain. Jangan dibongkar. Ibu katakan tahu ada saudara yang satu zina, tahu dari mana? Apakah ibu menyaksikan? Sebagai saksi, hati-hati. Ya, kalau dia mengaku, itu beda. Kalau dia cerita sama ibu, itu beda. Tapi kalau ibu tahu dari mana, saya melihat hanya sendirian, tidak diakui kesaksiannya. Dan kalau disampaikan ke hakim, ada hakim yang memutuskan orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, ternyata mereka berbuat zina, hanya menampilkan satu saksi saja. Meskipun dia tidak langsung, tapi tidak ada saksi yang lain, minimal atau harus cepat. Di awal-awal surah An-Nur, ya disebutkan menampilkan orang saksi, kalau diterima kesaksiannya. Tapi kalau kita sendirian yang melihat, betul-betul masuk ke kemaluan tapi tidak sendirian, maka hakim akan menghukum orang yang memberikan persaksian itu dengan 80 kali cabukan. 80 kali cabukan. Karena cuma bisa sendirian. Harus 4 orang yang menginformasikannya, yang melihat langsung. Jadi kalau yang mengaku, ibu tahu apanya dari dia langsung, maka tidak boleh diceritakan orang lain siapapun, ditutup sampai mati. Tidak boleh, ya. Karena ini aib orang lain, dan kalau kita tutup aib orang lain, maka Allah pun akan tutup aib-aib kita. Dan kalau kita bongkar aib orang lain, Allah pun akan bongkar aib-aib kita. Jadi kepada suami pun jangan cerita. Apakah berdosa istri tidak beritahu masalah ini kepada suami? Jangan beritahu sama suami. Kalau siapapun tidak boleh. Cukup ibu yang tahu, maka ibu nasihati dia. Kamu kenapa berzina? Kamu tidak boleh berdosa besar. Ya, cepat bertobat kepada Allah, istighfar, menyesal dan lain-lain. Itu saja ya. Tidak boleh ke suami, tidak boleh ke teman-teman juga tidak boleh. Karena ini merupakan aib orang lain yang wajib untuk kita tutupi. Baik, hari ini terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai semua pertanyaan dan materi kita pun sudah disampaikan juga. Sekali lagi saya mengimbau ya, bahwa Bapak Ibu itu adalah akhwat. Apa yang telah kita bahas ini, tolong dibaca kembali, dipahami dan jauhi ya, sama-sama kita jauhi semua sebab-sebab terjadinya suul khatimah dan tolong juga di-share kembali kepada suami, istri, anak, teman dan lain-lainnya, orang tua juga, supaya mereka pun tahu bagaimana caranya supaya bisa terhindar dari suul khatimah. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.